Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue, Polnael 70. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang lanjutan video kemarin. Tapi gue mau ngebahas tentang apartemen Kalibata City. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian saat kalian mendengar Kalibata City? Kalian tulis di kolom komentar. Hari ini gue mau ngebahas kasus apa aja yang sering terjadi di Kalibata City. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sebelum ke videonya, kita bumper dulu. Kalibata City merupakan kawasan hunian apartemen yang dibangun di atas tanah seluas 12 hektar. Kawasan apartemen ini terdiri dari 18 gedung yang menjulang tinggi, masing-masing gedung terdiri dari 800 unit apartemen. Kompleks apartemen ini menjadi salah satu hunian terkenal karena berada di lokasi yang strategis dan harga sewa yang murah. Tapi apartemen ini mengundang banyak cerita. Ada sejumlah kejadian berdarah yang terjadi di kompleks apartemen ini. Salah satunya yaitu kasus mutilasi yang jenazahnya sempat disimpan di apartemen Kalibata City, Jakarta ini, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, gue udah bahas video tentang kasus mutilasi itu, kalian bisa tonton di video gue sebelumnya, ada part 1 dan part 2-nya. Tapi sebelum kasus pembunuhan yang mutilasi ini, ada sederet kejadian tragis di apartemen Kalibata City, Jakarta. Walaupun menarik untuk dijadikan tempat hunian, terdapat tragedi kelam dan mengerikan yang kerap terjadi di apartemen Kalibata City, Jakarta. Di video kali ini gue bakal ngebahas beberapa kasus yang pernah terjadi di apartemen ini. Yang pertama yaitu pembunuhan seorang wanita yang menyeret salah satu pejabat BPK. Kasus ini terjadi pada tahun 2013. Korban adalah seorang wanita bernama Holly Angela Hayuwinanti alias Niken yang berusia 37 tahun. Kasus Niken ini cukup menyedot perhatian masyarakat karena kasus ini merupakan pertama kalinya ada orang di apartemen Kalibata City tewas karena meloncat dari tower lantai 19 yaitu Tower Ebony. Pembunuhan ini telah direncanakan sekitar 2 bulan sebelum akhirnya Holly atau Niken dieksekusi. Para pelaku menyewa satu unit apartemen di lantai 6 Tower Ebony atau beberapa lantai di bawah apartemen Niken. Di hari eksekusi Niken, pelaku pembunuhan sudah berada di dalam kamar Niken. Entah dari mana mereka mendapatkan kunci kamar Niken. Niken yang baru aja pulang dari rumah ibu angkatnya berjalan menuju kamarnya. Niken yang sedang menelpon ibu tirinya lalu membuka apartemen di mana Niken langsung dianiaya dengan menggunakan besi. Dan pada saat itu Niken berteriak dan membuat sang ibu tiri khawatir. Lalu ibu tiri Niken menelpon pihak apartemen dan adik angkat Niken. Pelaku mencoba melarikan diri dengan cara kabur melalui balkon dan turun ke lantai 8. Namun seorang pelaku bernama El Rizky Yudhistira jatuh dari balkon lalu meninggal. Saat adik angkat dari Niken mencoba membuka paksa pintu apartemen, Niken sudah ditemukan dalam keadaan terikat dan kepala belakangnya mengalami pendarahan. Motif pembunuhan ini ternyata dilatar belakangi kisah asmara. Niken diketahui merupakan simpanan dan istri siri dari salah satu pejabat BPK yang saat itu menjabat auditor utama. Niken merupakan korban pembunuhan yang direncanakan oleh pejabat tersebut. Pejabat tersebut kesal karena Niken menuntut terlalu banyak. Mulai dari minta menceraikan istrinya, hingga meminta dibelikan apartemen dan mobil. Pejabat tersebut lantas menyewa 5 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Niken, salah satunya yaitu El Rizky Yudhistira. Upah yang dijanjikan kepada komplotan pembunuh bayaran tersebut adalah 250 juta. Berikutnya kasus pembunuhan karyawan bank yang dilakukan warga negara India 1 tahun sebelum kasus pembunuhan Niken. Penghuni apartemen Kalibata City digegerkan dengan kasus pembunuhan terhadap seorang karyawan bank bernama Aswara Indasari yang berusia 27 tahun. Pelaku pembunuhan ini adalah calon suaminya sendiri yaitu Mirza Nurzaman yang berusia 31 tahun, di mana Mirza merupakan warga negara India. Aswara tewas digorok lehernya di kamar lantai 16 Tower Borneo pada tanggal 23 September 2012. Pada tubuh Aswara juga terdapat sayatan pisau dapur. Usai membunuh Aswara, Mirza langsung meninggalkan lokasi kejadian. Mirza sempat melepon kedua orang tua Aswara dan mengakui perbuatannya. Namun usai membunuh, Mirza langsung bunuh diri dengan menabrakkan diri ke
KRL Jakarta Bogor yang melintas di dekat stasiun Duren Kalibata. Kisah tragis pembunuhan ini terjadi seminggu sebelum keduanya melangsungkan pernikahan. Motif pembunuhan ini dilatar belakangi masalah cekcok beda pendapat, di mana Mirza datang jauh-jauh ke Indonesia untuk meminang kekasihnya itu. Kamar apartemen Siti Kalibata yang menjadi lokasi pembunuhan merupakan tempat tinggal yang disewa keduanya sebelum memulai biduk rumah tangga. Naas kisah cinta keduanya berakhir dengan pembunuhan. Lalu berikutnya, selain pembunuhan, apartemen Kalibata City juga pernah menjadi lokasi bunuh diri dengan loncat dari lantai kamar yang cukup tinggi. Kasus bunuh diri seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu karaoke ini bernama Ana Yulisanti alias Gaby berusia 22 tahun pada 23 April 2018. Gaby nekat mengakhiri hidupnya karena depresi lantaran sang kekasih berselingkuh dengan seorang siswi berumur 15 tahun. Diketahui ternyata Gaby berteman dekat dengan siswi yang menjadi selingkuhan kekasihnya itu. Sebelum nekat mengakhiri nyawanya, Gaby sempat cekcok dengan kekasih yang bernama Ramdhani di kamar apartemen. Saat kejadian tersebut, sang siswi yang menjadi selingkuhan ada juga di kamar tersebut. Gaby sempat naik pitam kepada Ramdhani dan siswi itu hingga akhirnya mengancam akan bunuh diri. Awalnya Gaby berusaha menyayat lengannya dengan pecahan beling dan meminum obat pembasmi serangga dan body lotion. Namun berhasil dicegah, tapi sayangnya Gaby akhirnya nekat lompat dari balkon kamar lantai 8 Tower Damar di apartemen Kalibata City. Lalu yang keempat, ada warga negara Bangladesh loncat dari lantai 18 karena depresi akibat pandemi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2020. Diduga korban bernama Nazrul Islam berumur 40 tahun, depresi karena tidak bisa pulang ke negaranya akibat pandemi. Korban loncat dari lantai 15 Tower Ebony, di mana kejadian ini membuat panik seluruh warga apartemen. Proses evakuasi korban pun dilakukan oleh petugas yang memakai alat pelindung diri lengkap. Jenazah kemudian dibawa ke RS Fatmawati untuk kepentingan otopsi. Kepolisian pun langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh terkait kejadian ini. Lalu kasus berikutnya adalah kasus prostitusi yang juga pernah ditemukan di apartemen Kalibata City. Pada awal 2020, masyarakat digegerkan dengan kasus prostitusi anak di kamar lantai 10 Tower Jasmine Kalibata City. Polisi berhasil menemukan 3 anak yang akan ditawarkan dalam bisnis haram tersebut, di mana para korban berinisial JO 15 tahun, NA 15 tahun, dan AS 17 tahun. Kasus ini terungkap lantaran laporan orang tua korban ke Polres Depok. Setelah ditelusuri, ketiga anak itu berada di apartemen Kalibata City dan dipekerjakan sebagai pelayan pria hidung belang. Para korban dipaksa untuk melayani pria dalam sehari karena jika menolak mereka akan mengalami kekerasan. Tidak jarang para korban mendapat kekerasan seksual seperti ditendang, ditampar, disundut rokok, hingga diikat. Para korban diberi tarif mulai dari 350.000 hingga 900.000 untuk berhubungan badan. Dalam kasus ini, polisi berhasil menangkap 6 tersangka yakni AS umur 17 tahun, NA 15 tahun, MTG 16 tahun, ZMR 16 tahun, JF 29 tahun, dan NF 19 tahun. Ternyata kasus prostitusi anak yang ada di Kalibata City ini juga bukan yang pertama kali. Pada tahun 2015, Polda Metro Jaya menggerebek tempat prostitusi di 2 unit apartemen di Kalibata City, yaitu Tower Jasmine dan Tower Hairbrush. 2 unit apartemen ini merupakan tempat prostitusi yang memiliki fungsi yang berbeda. Tower Jasmine berfungsi sebagai tempat tinggal para pekerja seks di bawah umur. Lalu di Tower Hairbrush berfungsi sebagai tempat untuk berhubungan badan. Pelanggan gak langsung datang ke Tower Jasmine, tapi mereka akan langsung datang ke Tower Hairbrush. Dalam kasus ini, polisi menjadikan tersangka seorang pria berinisial FMH berumur 25 tahun, warga Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia bertugas menyiapkan pekerja seks apabila ada pelanggan yang datang untuk berkencan. Pada tahun 2016, polisi juga membekuk N, 25 tahun, perempuan mucikari prostitusi di apartemen Kalibata City. Pelaku bukan hanya menyediakan atau menjadi perantara, tetapi juga menyediakan fasilitas prostitusi di salah satu apartemen ini. Bisnis prostitusi ini terendus setelah warga sekitar melaporkan adanya wanita yang beroperasi di kawasan Kalibata City. Mucikari N tidak menawarkan para pekerjanya melalui forum online, tetapi pelanggan harus melalui proses tertentu. Bergaul di lingkungan tersebut, baru si
mucikari akan mengirimkan nama-nama PSK-nya. Tarif untuk 45 menit jasa yang digunakan kisaran harganya di 350.000 sampai 500.000. Paket tersebut sudah termasuk kamar dan alat kontrasepsi. Nah, kasus prostitusi ini pasti selalu ditemukan setiap tahunnya. Tapi belum diketahui hingga saat ini apakah kasus serupa masih terjadi apa enggak. Lalu kasus ini yang terakhir yaitu kasus narkoba, di mana kasus ini terjadi juga di apartemen Kalibata City di akhir Juli 2020. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap bandar narkoba di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan, polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 4,6 kg sabu dan ekstasi sebanyak 1.604 butir. Lagi-lagi kasus tersebut terjadi di Tower Ebony, apartemen Kalibata City, Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa barang bukti sabu mereka dapatkan dari seorang bandar besar berinisial GEO yang tinggal di apartemen Kalibata City. Lalu di awal Juni juga, polisi sempat menyita sebanyak 15.000 butir pil ekstasi dan 5.500 pil Happy Five dari 2 lokasi apartemen di Kalibata City, Jakarta. Di sana diamankan seorang perempuan berinisial TI alias II selaku pengedar barang haram itu. II adalah perempuan asal Medan yang tinggal dan berdomisili di Jakarta. Oke, dari tadi kasus yang udah gue sampaikan sama kalian, kira-kira mana dari kasus-kasus tadi yang gue sebutin yang pernah kalian dengar? Kalau kalian mendengar ada kasus lain, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Kira-kira ada kasus apa lagi? Atau mungkin ada kasus-kasus terbaru yang belum gue bahas di video ini. Paling segitu dulu videonya. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.